Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Series mengenal kepala daerah .1, Gubernur Provinsi Aceh, 2025-2030. Haji Muzakir Manaf lahir pada tanggal 3 April tahun 1964. Haji Muzakir Manaf yang juga dikenal sebagai mualem oleh masyarakat Aceh, merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Beliau menjabat sebagai Panglima Tertinggi GAM saat penandatanganan kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus tahun 2005. Antara GAM dan Republik Indonesia. Setelah perjanjian Helsinki tersebut, Mualem kemudian mendirikan Partai Aceh di tahun 2007 dan menjabat sebagai Ketua DPP Partai Aceh sampai dengan saat ini. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Aceh, periode tahun 2025 sampai 2030, Mualem sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh mendampingi Zaini Abdullah sebagai Gubernur. Setelah memenangkan Pilkada tahun ke-2012, pada Pilkada tahun 2017, Mualem mencoba mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dengan didampingi oleh Teku Al-Khalid sebagai wakil calon gubernur. Namun, saat itu beliau dikalahkan oleh pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Bersama dengan Haji Fadlullah, yang diusung oleh Partai Aceh, PKB, Demokrat, Gerindra, P3, PKS, PDI Panjang, dan PNA. Mualem kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada tahun ke-2024. Pasangan Mualem Fadlullah berhasil mengalahkan Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi yang diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, PAN, PIS, dan PDA dengan perolehan suara 1,492846 suara atau 53,27% sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Mualem dan Fadlullah memiliki visi yang diusung yaitu Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 7 misi, yaitu 1. Menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kafah. 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MO Helsinki dan UPA. 3. Melaksanakan kemandirian ekonomi Aceh dengan berbasis pada sektor unggulan Aceh. 4. Meningkatkan infrastruktur dasar dan menjamin konektivitas antar wilayah. 5. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. 6. Mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan implementasi hukum. 7. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. Pasca dilantik pada Februari tahun 2025, terdapat beberapa peristiwa terkait dengan kepemimpinan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh. Berikut beberapa yang dapat kami rangkum. Yang pertama adalah sengketa 4 pulau, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, sengketa atas 4 pulau tersebut telah ada sejak tahun 1928. Kemudian pada tahun 2022, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang mengakibatkan 4 pulau tersebut jatuh ke Sumatera Utara. Kemudian pada 17 Juni tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau tersebut termasuk Pulau Lipan secara resmi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya kembali arsip asli Kependagri 111 tahun 1992 dan melalui proses verifikasi historis serta pertimbangan kesepakatan administratif sebelumnya. Keputusan ini diperkuat oleh kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Yang kedua adalah pidato yang disampaikan pada peringatan 20 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Perdamaian Aceh di Helsinki, tanggal 15 Agustus tahun ke-2025. Menurut Mualem, hingga 20 tahun sejak kesepakatan damai ditandatangani, realisasi berbagai poin dalam MOU Helsinki baru mencapai sekitar 35%. Salah satu persoalan yang disorot adalah belum optimalnya penyediaan serta pembebasan lahan bagi mantan kombatan GAM sebagai bagian dari program reintegrasi ekonomi pasca konflik. Meski menyampaikan kritik, Mualem menghimbau mantan kombatan dan masyarakat Aceh untuk tetap menahan diri serta mengikuti jalur politik dan pemerintahan yang berlak. Ia menyatakan akan menyampaikan berbagai persoalan Aceh secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketiga, musibah bencana Sumatera yang terjadi di Provinsi Aceh, musibah banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data per 3 Januari tahun 2026,
terdapat 18 kabupaten atau kota yang terdampak banjir. Sumatera dengan jumlah korban sebanyak 540 orang meninggal dunia, 31 orang hilang dan sebanyak 233.033 mengungsi. Gubernur Aceh ini kembali viral saat bencana banjir melanda Aceh pada akhir November lalu. Keseriusan dan ketulusan Mualem dalam menangani bencana banjir Aceh menjadi sorotan, di antaranya Mualem menangis pada 1 Desember tahun 2025 sambil menangis saat apel tim recovery bencana yang digelar di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda. Mualem menceritakan terdapat 4 kampung di Aceh Utara yang hilang disapu banjir bandang dan longsor. Kesedihan atas bencana yang dirasakan oleh rakyatnya tidak terbendung lagi saat sang gubernur menyampaikan sambutan. Hal ini juga terulang ketika Mualem diwawancarai oleh Najwa Shihab terkait permintaan bantuan kepada pihak asing. Mualem menyatakan bahwa pemerintah Aceh tidak menolak bantuan dari luar negeri. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah yakin dapat menangani bencana banjir di Sumatera dengan kemampuan dalam negeri dan masih menutup bantuan luar negeri sampai dirasa membutuhkan bantuan tersebut. Terkait adanya surat kepada PBB, dijelaskan bahwa Mualem tidak mengetahui hal tersebut namun mengakui mengirimkan surat kepada LSM yang ada di Aceh, termasuk diantaranya adalah UNDP dan UNICEF yang memang telah ada program sebelumnya di Aceh. Mualem turun langsung dalam bencana banjir di Aceh. Beliau melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, menetapkan status darurat di 18 kabupaten atau kota Aceh sejak akhir November tahun 2025. Kedua, instruksi penanganan tanpa jeda. Ketiga, teguran kepada pejabat daerah yang cengeng tidak proaktif. Keempat, dukungan bantuan asing dan LSM.